Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat datang di Ngopi, ngobrol bareng PKR lagi. Pada kesempatan kali ini, sekarang kita sedang didatangi oleh bintang tamu spesial, yaitu Milady Rahmania. Halo teman-teman. Iya, jadi sedikit cerita, Milady ini adalah seorang siswi di MAN 2 Kota Bima. Dan pada kesempatan kali ini kita akan tanya-tanya nih tentang pengalaman-pengalaman dia, serta apa saja sih yang sudah dia kontribusikan, yang sudah dia dedikasikan dirinya untuk sekolah MAN 2 Kota Bima. Oke, langsung saja. Baik, apa kabar nih Milady Rahmania? Alhamdulillah baik nih Kak Alif. Iya, kalau boleh tahu panggilannya apa ya kalau biasanya sehari-hari itu? Oh, panggil aja Milady. Oke, Milady. Oke, Milady baik. Baik, alhamdulillah. Ya, saya juga baik kok. Iya. Terus Milady ini sekarang kelas? Kelas 10. Oh, masih kelas 10 ya? Iya Kak. Di 10? 10-2. Oke, 10-2 itu adalah kelas? Kelas unggulan IPA sih katanya gitu. Oh, terus kalau 10-1 dengar-dengar adalah kelas BS ya? Iya, boarding. Oke, kalau boleh dijelasin nih ya Milady, perkenalin dong identitasnya kepada teman-teman, mungkin sedikit saja tapi yang jelas, Oke. biar teman-teman yang di rumah tahu juga. Dan iya, sorry Milady. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Milady Rahmania. Saya dari kelas 10-2. Nah, saya lahir di Kota Bima tanggal 15 April tahun 2007. Oke, terima kasih ya. Jadi cukup muda juga ya 2007. Nah, dengar-dengar Milady ini lagi sibuk ya di sekolah. Boleh ceritain nggak sih kesibukan selama di sekolah itu seperti apa? Oke, jadi ini kan lagi bulan Ramadan nih, Iya. Kak Alif. Nah, jadi selama bulan Ramadan kita ada pembinaan OSN fisika. Selain itu juga kita ada mengerjakan paper dari panitia lomba sebagai delegasi untuk ke Turki. Oh, delegasi ke Turki. Iya. Oh. Nah, selain itu juga kita melaksanakan rutinitas sehari-hari di bulan Ramadan seperti menghafal hadis-hadis, Oke. terus membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Terus kalau yang di rumah nih, Kalau biasanya bisa, ngapain? biasanya sih bantu orang tua ya untuk hidangin sahur sama untuk buka puasa. Ini benar-benar bantuin apa sekedar cerita aja pas di sini? Bantuin dong. Oh, oke. Terus tadi saya mengarah ke satu topik ke Turki. Emang ada apa di Turki? Kenapa sih bisa ke Turki? Hebat juga ya teman-teman, kelas 10 udah bisa ke Turki. Nah, ke Turki. Nah, ke Turkinya itu ada acara apa kalau boleh tahu? Nah, jadi sebelum ini pada bulan Januari tepatnya, kita ada melaksanakan beberapa tes sebagai delegasi untuk melaksanakan konferensi dan exchange untuk pertukaran pemuda ke Turki dari usia 15 sampai 30 tahun tuh Kak. Nah, alhamdulillah lolos. Alhamdulillah, memang anak Mandua tuh tidak diragukan lagi ya kehebatannya, Masya Allah, Jangan lupa ya tabarakallah. teman-teman masuk Mandua. Tuh, dengarin langsung disponsori nih, Bea Sekolah. Masya Allah. Nah, terus kalau boleh tahu juga seputar Turki nggak apa-apa kan ya? Mungkin teman-teman juga pengen nih liburan ke Turki gratis ya atau gimana? Nah, jadi di situ ada Tahapan-tahapannya. tiga kategori. Ada Vali Kandir yang biayanya full Oh iya, dibayar sama panitianya lembaga. Kemudian ada Special Kandir. Nah, di situ tuh setengahnya dibayarin oleh pihak panitia, penyelenggara, dan setengahnya dibiayai oleh para sponsor. Nah, yang ketiga ada self-funded. Nah, self-funded tuh full dibiayain oleh dirinya sendiri. Nah, kebetulan saya mendapatkan special funded di mana setengahnya dibiayain oleh pihak lembaga dan setengahnya dibiayain oleh sponsorship. Oh, Masya Allah ya. Terus kalau misalnya pengen
apa namanya, teman-teman di rumah pengen ikut tuh bagaimana? Kita harus ngelakuin apa saja sih yang harus dipersiapkan sampai tahap ini, dan udah dinyatakan pergi ya ke Turki itu? Iya udah. Oke, berarti udah melewati banyak tahap. tahapan. Iya, berarti. Tentunya banyak sih. Nah teman-teman, untuk tahun berikutnya akan diadakan lagi pertukaran pemuda yang sama, yang lembaganya sama. Nah jadi teman-teman, tahapan yang akan dilalui, beberapa tahapannya, diantaranya yang pertama yaitu seleksi administrasi. Nah di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab secara online. Kemudian yang kedua, beberapa persyaratan yang dicantumkan oleh pihak panitia. Kemudian yang ketiga ada pembuatan video project. Yang keempat ada wawancara. Nah yang wawancara ini terkait dengan SDGs, di mana SDGs yaitu Sustainable Development Goals, yang merupakan sebuah kegiatan, sebuah ide gagasan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentunya untuk dipusatkan di negara berkembang, yang gunanya untuk untuk mensejahterakan masyarakat tentunya, dan di negara emas tahun 2024 tentunya. Oke, terima kasih ya oleh Miladi, udah dijelaskan tuh teman-teman. Cuman satu, kalau misalnya kita mau ngedaftar tuh di mana gitu. Mungkin teman-teman yang di rumah juga mau tahu. Oh ya teman-teman, jadi teman-teman harus kepoin Instagram Indonesian Youth Action. Nah di situ banyak banget informasi-informasi terkait kegiatan yang akan mereka adakan. Nah di situ ada web resminya. Di web tersebut kita mendaftar sebagai calon delegasi untuk kegiatan yang akan mereka adakan. Oke, berarti kegiatannya per tahun ya? Sebenarnya Indonesian Youth Action sendiri bisa 2 kali setahun. Nah tahun yang kemarin di 3 negara loh teman-teman. Wah, hebat tuh. Cuman Miladinya nggak sempat ikut ya? Atau sempat? Nggak sempat sih, karena nggak sempat daftar juga, Oh. karena belum tahu. Oh, belum tahu ya. Jadi karena teman-teman yang masih muda udah tahu dan masih umur 15 tahun, cepatan daftar, dan ini merupakan suatu hal yang dapat membanggakan sekolah, lebih-lebih negara. Karena di umur yang muda seperti Miladi sendiri, dia bisa mendedikasikan dirinya untuk sekolah, lebih-lebih untuk negara juga. Amin. Iya, amin. Dan itu akan dikembangkan terus-menerus. Dan untuk tahapan-tahapannya tadi kan udah dijelaskan tuh teman-teman. Terus ada nggak sih hal yang susah dari mengikuti seleksi pendaftaran sampai akhirnya keterima tuh, ada nggak sih duka-dukanya? Sebenarnya banyak sih, yang namanya duka pasti tentu ada pada Iya. setiap proses. Nggak mungkin proses langsung mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Iya, Pasti betul terdapat banget. banyak-banyak usaha sebelumnya. Iya. Nah, untuk hambatannya sendiri, sebenarnya sepertinya saya sendiri kurang relasi sih. Iya sih, karena memang relasi itu menunjukkan bahwa kita makhluk sosial ya, seperti itu. Terus tadi udah bicara duka, sukanya apa nih? Kayak pergi ke Turki nih atau gimana? Tentunya sukanya pada awal tahun 2023, Iya. saya pernah melis beberapa pencapaian yang ingin saya capai di tahun 2023. Nah, salah satunya bisa berkontribusi untuk perkembangan masyarakat yang berada di wilayah Indonesia, khususnya di Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini saya sangat senang karena bisa berkontribusi sebagai pelajar tentunya, dan juga di sini saya sangat-sangat senang karena mungkin dalam kegiatan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya. Iya. Di sisi lain, di sini juga bisa meningkatkan kualitas diri kita ya, bagaimana kita bisa berbuat baik dengan orang lain, seperti itu. Terus, nah untuk pendaftarannya tadi itu dibukanya tuh seperti apa sih? Misalnya dibukanya tuh pertama valid funded, special funded, dan self funded. Terus special funded itu apakah ada pendaftarannya atau bagaimana? Soalnya seperti yang saya ketahui ya, saya pribadi awam tuh pendaftaran tuh biasanya hanya 2. Biasanya kayak kalau nggak yang valid funded ya self funded. Oh, biasanya ada lagi yang spesial ya. Kalau boleh tahu spesial itu seperti apa?
apakah spesial diartikan seperti apa gitu? Nah, jadi Kak, yang spesial sama Kali Kandid pendaftarannya bukannya samaan. Tetapi untuk Special Candid sendiri relasinya atau beberapa pihak banyak untuk masuk ke Special Candid. Sedangkan Kali Kandid hanya diambil 2 orang sebagai delegasi terbaik dari seluruh peserta yang lainnya. Nah, pesertanya kira-kira 500 lebih orang tuh Kak. Tapi yang diterima cuma 30 orang termasuk 2 orang Kali Kandid. Masya Allah, hebat ya. Berarti istilahnya mengalahkan 470 orang. Oke. Nah, ngomong-ngomong, delegasi dari Indonesia itu di setiap provinsi ya? Diambil sesuai dengan hasil wawancara sih tentunya Kak. Nggak diambil dari misal provinsi ini harus ada, ini harus ada. Oh, oke. Terus kalau boleh tahu yang dari NTB Kota Bima itu ada berapa ya yang ikut? Alhamdulillah yang keterima sebagai Special Candid ada 4 orang Kak. 4 orang delegasi semuanya dari Mandua Kota Bima. Wah, dari Mandua Kota Bima. Memang ya teman-teman, Mandua Kota Bima tidak lagi tidak lagi diragukan karena memang bukti-buktinya itu lambat laun akan terlihat ya. Walaupun kita bukan berarti menyombongkan diri karena ini adalah bentuk dari kerja keras kita selama ini. Oke, lanjut ya. Terus keberangkatannya itu kapan dan setelah nyampe di Turki itu apa namanya, kegiatan-kegiatannya itu akan seperti apa? Dan biasanya di Turki itu ada apa namanya, kayak hidden gym tuh ya, kayak tempat-tempat yang memang bakalan dilewati, yang bakalan ditempati. Seperti apa itu bakalan perjalanannya? Boleh diceritain? Jadi di rundown acaranya kita pergi dari tanggal 11 di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian nyampe Turki tanggal 12. Nah, setelah nyampe Turki tanggal 12, kita persiapan untuk istirahat dan lain sebagainya selama 1 hari. Dan di tanggal 13 kita akan melakukan konferensi, di mana konferensi tersebut membahas paper-paper yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita telah dibagi tim. Nah, tim tersebut tidak dilihat dari keberasaan dari delegasi-delegasi, tetapi tim tersebut murni dari panitia dan tidak ada lobby-lobby dari delegasinya. Nah, jadi ada 3 tema yang bakal dibawakan di konferensi nanti. Yang pertama temanya pendidikan, yang kedua pariwisata, dan yang ketiga kesehatan. Nah, paper-paper tersebut nanti akan didiskusikan di forum internasional tersebut yang nantinya akan ditemukan titik-titik permasalahannya beserta dengan solusi-solusi yang akan dicanangkan oleh berbagai delegasi tentunya, gitu Kak. Setelah itu kita banyak mengunjungi beberapa situs bersejarah seperti Hebat ya. Seperti Museum Kemal Atatürk, kemudian Hagia Sophia, kemudian Blue Mosque, terus Rift Valley, kemudian Kapadokia. Wah, Masya Allah, keliling ya artinya. Terus soal yang mendaftar, kan ada 30 orang nih. Terus yang mendaftar ini apakah ada dari berbagai umur atau seperti apa? Atau ada mayoritas sama minoritas nih kalau boleh tahu? Maksudnya kayak dilihat dari umur 10 nih berhasil banget nih, kayak Masya Allah. Tapi kita pengen tahu yang daftar tuh apakah seperti Miladi atau bahkan yang lebih gitu. Jadi ya itu yang membuat kualitas Miladi itu lebih lagi. Sebenarnya ada kaum mayoritas dan minoritas juga ya Kak. Jadi mayoritas di delegasi tersebut anak kuliahan. Kebanyakan anak kuliah. Ya, anak kuliahan kebanyakan mereka udah ada yang S2, kemudian dokter, kemudian ada yang kuliah di UGM, ada yang kuliah di Universitas Brawijaya, kemudian UI dan beberapa universitas lain. Ternama ya berarti ya universitasnya. Jadi nah, yang minoritas alhamdulillah semuanya dari Mandua Kota Bima, 3 delegasi. Yang minoritas di usia 15 sampai 16 tahun. Jadi benar-benar pure hanya kalian yang SMA gitu. Iya.
Masya Allah, tepuk tangan dulu nih. Masya Allah, tabarakallah. Untuk saat ini dapat dibuktikan memang jelas ya, emang kredibilitas sekolah Mandua tuh tidak diragukan lagi, murid-muridnya dan pembimbing-pembimbingnya juga. Nah, terus ada nggak sih rasa ke-insecurity-nya ketika menjadi salah satu anak SMA yang mengikuti Actions and Conference ya di Turki dan keluar negeri tuh, dengan delegasi-delegasi yang notabene adalah mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di SMA, yang di perkuliahan universitas ternama gitu. Karena kan memang ya biasanya tuh kita tuh sering insecure karena lawan kita kok gini, atau enggak emang Miladi sendiri menggambarkan mahasiswa itu bukan lawan tapi sebagai kawan gitu. Terus apakah hal itu bukan lagi menjadi sebuah ke-insecurity-nya, tapi menjadi sebuah kebanggaan tersendiri karena ya saya nih anak Mandua SMA ya terpilih gitu. Seperti apa? Boleh diceritain unek-uneknya tuh? Nah, pertama tentunya pasti ada lah ya Kak, insecure. Oh, Namanya insecure pasti ada. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dan pihak panitia telah membagikan beberapa kelompok. Nah, alhamdulillahnya di kelompok saya mendapat teman-teman yang baik. Nah, dari kelompok saya ada dari Universitas Brawijaya, Fakultas Teknik, kemudian 2 orang dari Universitas Islam Surakarta, jurusan fisioterapi. Nah, ketiga kakak-kakak itu selalu memotivasi saya nih Kak, sehingga insecure saya jadi berkurang, selalu menyemangati saya walaupun jarak kami sangatlah jauh. Tetapi setiap minggu kami ada pertemuan untuk membahas paper, dan selain paper juga kakak-kakaknya membimbing saya nih bagaimana sih caranya untuk menjadi seseorang yang bisa berproduktivitas dan bisa berkualitas ke depannya gitu Kak. Sedih ya perjuangannya, dan bisa dikatakan memang dapat pasangan gitu, istilahnya pasangan teman yang memang membantu dalam memperbaiki ke-insecurity kita, membantu dalam meningkatkan kualitas diri kita agar bisa bermanfaat. Nah, karena ini adalah sebuah program ya, program yang kedepannya akan mewujudkan sesuatu hal yang luar biasa untuk daerah masing-masing. Apa yang Miladi usungkan gitu, yang Miladi pengen gitu agar masyarakat atau daerah lingkungan itu bisa menjadi berkualitas, menjadi lebih baik, menjadi lebih bisa berkembang lagi. Apa yang Miladi harapkan dan apa sih yang Miladi pengen gitu? Project apa sih? Emang ada project ya kalau boleh tahu? Di bidang pariwisata. Nah, Mohon di dijelaskan. di Bima sendiri kan kita tahu nih, di Bima banyak banget tempat pariwisata yang sangat bagus, tetapi orang-orang luar tidak mengetahuinya, cuman orang-orang sekitar Bima. Nah, jadi saya mengharapkan di situ gimana sih pariwisata di Bima bisa terekspos dan orang-orang di luar Bima, bahkan di kancah nasional ataupun internasional, bisa nih merasakan pemandangan Bima yang begitu indahnya. Nah, lewat hal tersebut saya mengusungkan beberapa proyek dan mengambil tema pariwisata. Nah, di tema pariwisata itu saya dan beberapa teman setim saya telah melaksanakan beberapa analisis data dan juga beberapa teknik nih, gimana sih caranya untuk mengembangkan pariwisata yang berada di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, dari hal tersebut kita telah membuat sebuah website, dan di dalam website tersebut kita mengekspos nih banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang ada di daerah kota Kabupaten Bima, dan bahkan di beberapa daerah yang tempat pariwisatanya belum terekspos gitu Kak. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Dari tadi kita udah tanya nih tentang identitasnya, personalnya, terus tentang keaktifannya, tentang rutinitasnya sehari-hari di sekolah maupun di rumah, serta kita dengar nih ada sebuah hal yang memang harus dibanggakan dari diri kita. Bukan berarti kita ujub membanggakan diri berlebih, bukan berarti kita ria menyombongkan
hasil kita, karena emang itu adalah bentuk kesenangan kita karena udah bisa sampai di titik itu kan, seperti itu. Dan kita juga sebagai anak Mandua Kota Bima dan keluarga besar merasa bangga gitu, karena memang salah satu delegasi terbaik, salah satu delegasi yang merupakan anak SMA dengan tingkat kualitas untuk melawan 470 orang itu sangat luar biasa sekali. Itu sangat harus kita banggakan. Tapi bukan berarti, sekali lagi saya katakan, bukan berarti kita sombong. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih teman-teman, karena waktu di sini udah menunjukkan akan berbuka, ingin berbuka, kita juga ingin berbuka ya teman-teman. Pertanyaan terakhir Miladi, harapan apa sih yang Miladi inginkan gitu untuk pemuda-pemudi Indonesia, lebih-lebih di daerah Miladi, akan sesuai program tadi, akan bagaimana sih mereka, peran mereka untuk mewujudkan agar pariwisata di Kota Bima itu bisa terekspos keluar, dan harapan Miladi untuk teman-teman di rumah untuk bisa bagaimana sih bagaimana sih bisa seperti Miladi nih yang punya banyak kegiatan, punya banyak perlombaan, dan bisa sampai ke titik keluar negeri ya. Karena anak SMA itu kalau ya nggak kaya itu nggak bisa keluar negeri. Maksudnya bukan gimana ya teman-teman, karena secara keluar negeri itu butuh banyak dana, butuh banyak relasi, butuh banyak ilmu. Kalau nggak kaya ya nggak bisa gitu. Cuman di sini Miladi yang orang sederhana, Masya Allah, orang sederhana, orang yang cukup cerdas gitu, pintar, Masya Allah, tabarakallah, bisa gitu pergi ke luar negeri tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Benar? Ya, gitu. Saya pengen harapannya, dan apa sih yang Miladi harapkan untuk kita semua sebagai pemuda-pemudi Indonesia, khususnya Kota Bima, lebih-lebih Mandua Kota Bima, karena ya peran pemuda itu sangat penting. Iya, karena Soekarno memang udah pernah berkata, beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Karena memang pemuda ini sangat bisa aktif ya, iya, jadi agent of change gitu. Jadi apa harapan Miladi? Nah, jadi harapan saya sendiri, untuk saya sendiri pribadi, saya sendiri, dan harapan untuk seluruh teman-teman sesama pemuda. Nah, harapan saya semoga kita semua bisa menjadi seseorang yang lebih bermanfaat, berkualitas, lebih produktif lagi, dan juga berkuantitas tentunya. Nah, harapan saya semoga kita semua bisa menjadi agen perubahan untuk merubah dunia ke arah yang lebih baik lagi tentunya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, pemuda merupakan agen perubahan, dan pemudalah yang dapat merubah dunia. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kualitas kita sebagai pemuda yang dapat merubah dunia ke arah yang lebih baik lagi tentunya. Oke, terima kasih Miladi. Intinya jadilah pemuda yang berkualitas, bermanfaat bagi orang lain. Karena Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya manusia yang paling bermanfaat itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Karena ini di bulan Ramadan juga, jadi kita harus banyak meningkatkan diri, meningkatkan kualitas diri, menjadi seseorang yang bisa bermanfaat. Jangan dulu sama orang lain, sama keluarga sendiri aja dulu deh, gitu. Oke, karena kita udah saling sharing-sharing tentang pengalaman Miladi, tentang kehidupannya di sekolah dan di rumah, dan salah satu yang paling bisa didapat itu adalah tentang ilmu. Karena ilmu itu adalah hal yang bermanfaat, hal yang bisa dikatakan adalah sebuah cahaya gitu teman-teman. Nah, jadi tadi Miladi udah memberikan ilmu tentang pendaftarannya, tentang kegiatan-kegiatannya untuk mendedikasikan diri kita agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalian jangan lupa daftar. Apa Miladi yang ingin disampaikan tadi? Maaf kepotong. Jadi ilmu dapat merubah dunia, ilmu adalah cahaya. Untuk itu kita sama-sama menuntut ilmu dengan cara yang baik tentunya, agar kita dapat menjadi seseorang yang lebih bermanfaat lagi dan berguna bagi diri kita, keluarga, dan bangsa negara tentunya.
dan orang lain. Oke, kata-kata yang menyentuh. Karena mungkin ini juga udah bentar lagi jamnya berbuka, kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang ada di rumah, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat, baik itu ucapan, perbuatan, dan kesoasikan saya ya sebagai narasumber, karena emang ini baru pertama kali ya teman-teman, jadi ya saya harus bisa so asik dulu karena ini adalah launching pertama Miladi. Karena ini adalah sebuah project dari Pick Air Humas dan Media seperti itu. Sebagai project Humas dan Media, dan saya juga sebagai ketuanya sih. Jadi bukan sombong ya, karena memang ini kewajiban kita untuk merealisasikan project kita. Oke, untuk itu kita akan mengakhirinya, tapi Miladi boleh ikutin gaya saya kalau bisa ya. Nanti kalau saya bilang ngopi, ngobrol bareng pikir lagi, seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk itu kami ingin mengakhirinya dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah hirobbil alamin. Ngopi, ngobrol bareng pikir lagi. Sampai jumpa teman-teman di acara ngopi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.